Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenggina Febrianti, NPM 1921700012, beralamat dari Kampung Cikalapa, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, itu untuk nomor HP saya dan juga email saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai tema biogeografi, yang dimana saya mengambil permasalahan dari hewan atau fauna. Di sini saya mengambil beruang kutub, yang dimana terdapat masalah yang terjadi terhadap beruang kutub untuk saat ini. Nah, sebelum itu, beruang kutub ini tinggal dengan suhu 22 derajat Celcius. Namun, beruang kutub ini hanya tinggal di kutub utara. Beruang kutub ini biasanya ditemukan di sekitar Alaska, Kanada, Greenland, Norwegia, Rusia, dan terkadang di Islandia. Beruang kutub ini dapat tinggal di daerah dingin berkat bulunya. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa memang dia mempunyai bulu untuk melindungi dirinya dari rasa dingin. Nah, kemudian saya mengambil judul mengenai dampak perubahan iklim terhadap punahnya beruang kutub. Sebelum memasuki materi dampak perubahan iklim terhadap punahnya beruang kutub ini, saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim sendiri. Nah, menurut Lapan 2002 mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sedangkan istilah perubahan iklim skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. Istilah perubahan iklim ini sering digunakan secara tertukar dengan istilah pemanasan global. Padahal, fenomena pemanasan global ini hanya merupakan bagian dari perubahan iklim, karena parameter iklim tidak hanya temperatur saja, melainkan ada parameter lain yang terkait seperti presipitasi, kondisi awan, angin, maupun radiasi matahari. Nah, kemudian meskipun dengan adanya pemanasan global ini merupakan satu bagian dalam fenomena perubahan iklim, namun pemanasan global ini menjadi hal yang penting untuk dikaji, terutama untuk saat ini. Hal tersebut karena memang perubahan temperatur akan memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas manusia. Nah, perubahan temperatur ini biasanya mengubah kondisi lingkungan yang pada tahap selanjutnya akan berdampak pada tempat di mana kita dapat hidup, apa tumbuhan yang kita makan dan dapat tumbuh, bagaimana dan di mana kita dapat menanam bahan makanan, dan organisme apa yang dapat mengancam. Itu artinya bahwa memang pemanasan global ini akan mengancam kehidupan makhluk hidup secara keseluruhan gitu. Kemudian studi perubahan iklim ini melibatkan analisis iklim pada masa lalu, kemudian saat ini, dan juga estimasi kemungkinan iklim di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, pengertian mengenai iklim sendiri. Nah, iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Selain itu, iklim juga merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, dan meliputi wilayah yang luas. Nah, iklim ini di suatu daerah itu dipengaruhi oleh letak geografis, kemudian topografi wilayah tersebut, yang artinya memang perbedaan iklim pada suatu daerah itu dipengaruhi oleh posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut di planet bumi. Nah, matahari adalah sumber energi sekaligus pengendali iklim bagi bumi, sehingga posisi relatif matahari bisa menimbulkan gerak udara dan arus laut. Nah, dari tadi pengertian pengaruh iklim dan juga iklim ini terdapat perbedaan, yang dimana pengertian dari iklim sendiri itu dapat dijelaskan bahwa memang iklim terlihat pada perubahan yang terjadi di dalam
kerangka waktu yang pendek, jangka waktu yang pendek, seperti 1 bulan, 1 musim, atau 1 tahun. Nah, sedangkan perubahan iklim itu terjadi pada periode waktu yang lebih lama, yaitu pada periode dekade atau lebih lama lagi. Nah, dengan adanya perubahan iklim ini merujuk pada satu perubahan keadaan rata-rata iklim atau variabilitasnya secara signifikan dalam satu periode yang panjang. Kemudian, terdapat klasifikasi iklim matahari. Yang pertama terdapat iklim tropis, subtropis, sedang, dan juga dingin. Nah, selanjutnya memasuki materi inti yang dimana punahnya beruang kutub. Sebuah penelitian di Kutub Utara menyatakan beruang kutub merupakan salah satu spesies paling terancam di bumi karena lautan es mencair akibat perubahan iklim. Tanpa langkah-langkah agresif, hewan kutub itu dapat punah pada akhir abad ini. Jurnal Nature Climate Change memaparkan beruang kutub mengandalkan lautan es untuk mendekati mangsanya, seperti anjing laut dan mamalia air lainnya. Para peneliti yang melakukan penelitian itu menjelaskan hilangnya lapisan es itu akan memaksa hewan-hewan tersebut menuju daratan, yang mana harus bergantung pada cadangan lemak akibat kekurangan sumber makanan. Kemudian dari beberapa sumber, saat ini memang beruang kutub itu hanya mempunyai waktu lebih sedikit untuk berburu makanan dan lebih lama menunggu hingga es kembali. Biasanya itu es mencair di awal dan pertengahan musim panas dan kembali dingin pada musim gugur. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya punahnya beruang kutub itu diakibatkan es itu mencair. Kemudian, dampak perubahan iklim terhadap punahnya beruang kutub. Nah, yang pertama itu berkurangnya populasi. Sejumlah ilmuwan itu telah mengatakan bahwa memang populasi beruang kutub telah mencapai batas kemampuan mereka untuk bertahan hidup selagi menyusutnya es di perairan Arktik. Nah, hewan karnivora itu bergantung pada lautan es di Samudra Arktik untuk memburu anjing laut. Ketika es pecah, hewan-hewan tersebut terpaksa berkelana jauh atau ke pinggir pantai yang justru membuat mereka kewalahan mencari makan dan memberi santapan pada anak-anak mereka. Jadi memang bisa dikatakan bahwa kutub itu sudah berada di puncak dunia yang dimana memang jika es meleleh maka mereka itu tidak punya tempat tinggal lagi. Nah, yang kedua itu terdapat migrasi saat pergantian musim terjadi. Kurangnya populasi ini memang penyusutan es di laut itu menjadi faktor utama menurunnya populasi, bahkan mungkin secara signifikan. Nah, yang diperlihatkan memang pertama, beruang kutub itu kehilangan anak-anak mereka gitu. Ketika anak-anak mereka lahir, kemudian mereka tidak mempunyai cukup lemak untuk memproduksi susu yang diperlukan agar mereka bisa bertahan pada musim tanpa es gitu. Sehingga anak-anak beruang itu bisa punah diakibatkan dari induknya sendiri yang memang tidak mempunyai cadangan cukup untuk lemaknya untuk memberikan beruang kutub tersebut susu. Nah, jadi memang ya pada dasarnya kita hanya bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang pendek. Itulah kenyataan biologis bagi semua spesies. Selanjutnya mengenai bermigrasi saat pergantian musim terjadi. Nah, hewan akan mengubah penyebaran mereka atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain ketika suhu di wilayah yang ditinggali sangat panas. Ya, seperti yang beruang kutub itu rasakan sekarang, di mana ketika es mencair, mereka harus datang ke daratan, dan mereka harus bisa untuk bertahan hidup di daratan dengan lemak yang ada dalam tubuh mereka untuk saat ini. Nah, yang ketiga itu beruang kutub yang menjalani perkawinan sedara. Dampak dari perubahan iklim itu salah satunya adalah beruang kutub yang menjalani perkawinan sedara.
Lantaran es di kutub itu kan tadi mencair. Kemudian dari beberapa studi dan terdapat salah satu publikasi di Royal Society Journal pada September tahun 2021 yang menunjukkan memang bahwa beruang kutub itu kehilangan 10% keragaman genetik pada periode 20 tahun terakhir karena fragmentasi habitat. Nah, para ilmuwan juga menemukan perkawinan sejarah beruang kutub itu memang tidak adanya spesies lain gitu. Jadi memang mereka itu hanya bisa tinggal bersama dengan yang sedarah dengan mereka. Kemudian mereka juga harus bisa untuk melakukan perkawinan gitu dengan sedarah kembali. Sehingga yang diakibatkan itu menyebabkan ketidakmampuan spesies untuk menghasilkan keturunan subur karena memang sedarah, dan mereka juga akan lemah dan mereka itu tidak akan kebal terhadap penyakit. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan kuis yang dimana bagaimana cara beruang kutub beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, memang beruang kutub itu ada gambar, kita juga bisa menerawang bahwa memang beruang kutub itu memiliki bulu yang tebal gitu untuk melindungi dirinya dari rasa dingin, sehingga mereka bertahan hidup dengan bulu mereka. Yang kedua, mereka mempunyai cadangan lemak di dalam diri mereka, dan mereka juga memangsa anjing laut dan hewan lainnya yang ada di sekitar mereka gitu, untuk mereka bertahan hidup dan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Mencegah kepunahan beruang kutub itu yang pertama, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, menghentikan perburuan liar. Dan yang ketiga, melestarikan beruang kutub. Nah, yang dimana terdapat salah satu rencana yang dinamakan manajemen konservasi beruang kutub itu menyerukan sejumlah aksi untuk menyelamatkan makhluk ikonik ini atau makhluk beruang kutub ini. Yang utamanya menyerukan pengurangan emisi gas rumah kaca global yang meningkat dari pembakaran bahan bakar fosil dan menyumbang pada pemanasan cuaca atau warming climate. Nah, selanjutnya itu mereka juga mengimbau untuk pengurangan konflik antar manusia dan beruang bersamaan dengan melindungi habitat mereka dan meminimalkan resiko pencemaran tumpahan minyak. Selanjutnya juga mendesak untuk menghentikan perburuan liar terhadap beruang kutub ini gitu. Atau dalam prakteknya itu dikenal sebagai panen penghidupan yang legal untuk penduduk asli. Nah, perburuan itu telah membunuh kurang dari 4% total populasi beruang kutub setiap tahun. Selain itu juga pemerintah kerajaan Norwegia berencana memperkokoh pelestarian beruang kutub dengan mengusulkan untuk memasukkan hewan itu ke dalam daftar hewan liar yang dilindungi. Jadi cara untuk mencegahnya itu mereka memasukkan beruang kutub itu ke dalam konvensi Bonn. Namanya konvensi Bonn yang juga dikenal sebagai konservasi spesial hewan liar bermigrasi. Adalah kesepakatan memang antar pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan spesies bermigrasi, baik itu dari darat, laut, dan juga unggas. Dengan adanya konvensi Bonn ini, mereka berharap bahwa memang dengan adanya Bonn ini bisa mengarah pada peningkatan kesadaran bahwa kita harus merawat beruang kutub di daerah tempat kegiatan manusia meningkat. Sebagian hal ini dilakukan agar sebagian sebagai akibat dari perubahan iklim yang berlangsung. Jadi agar tidak terjadinya kepunahan beruang kutub, kita harus bisa melestarikan beruang kutub itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu pemaparan dari saya mengenai dampak perubahan iklim terhadap punahnya beruang kutub. Saya memiliki kata-kata motivasi. Di akhir ini pertemuan,
jangan perlakukan hewan sebagai ancaman. Tetap perlakukan mereka sebagai teman untuk dunia yang lebih baik. Jadi kita harus menjaga hewan yang ada di sekeliling kita agar mereka tetap ada. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.